Yuk sobat-sobat Wamin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat ya, wa amin. Oke, sebelumnya Wa Amin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Wa Amin yang prediksi yang mantul. Nah, nggak usah bacot lagi Wa, langsung aja Wa Amin kasih prediksi Wa Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wa Amin agar Wa Amin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Wa supaya nggak ketinggalan prediksi Wa Amin selanjutnya. Ada 5 pertandingan yang Wa Amin prediksikan untuk malam ini Wa, dini hari di tanggal 21. Nah, Atletico Madrid melawan Granada, Chelsea melawan Arsenal, Newcastle melawan Crystal Palace, Juventus melawan Fiorentina, Osasuna melawan Real Madrid. Nah, langsung masuk aja Wa ke Atletico Madrid melawan Granada. Di klasemen ya, Atletico Madrid ini peringkat keempat dengan poin 60, sedangkan Granada ini peringkat ke-17 dengan poin 29. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini jelas ya membantu Atletico Madrid Wa dengan 3 kali kemenangan. Nah, sekali berakhir imbang, dan di peran terakhir Wa di kandangnya Granada, di sini Granada bisa menang dengan satu 2-1. Nah, sekarang nih di kandangnya Atletico Madrid. Untuk 6 terakhir Atletico Madrid, 3 menang 1 draw 2 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Granada, 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah, di sini performanya sama-sama Wa. Nah, kita lihat juga Wa sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wa ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Atletico Madrid cuma 2, sedangkan di Granada ada 4 dan 3 yang masih dipertanyakan. Untuk programnya Atletico Madrid main di home ya, 4 menang 1 draw. Nah, langsung terakhirnya nih, Atletico Madrid ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wa. Di sini dia 2 kali kekalahan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, di pekan terakhir di sini melawan Espanyol, kalau nggak salah nih purannya nggak dapet Wa di Espanyolnya. Nah, sedang untuk programnya Granada main di UE-nya, 2 menang 3 kalah. Nah, langsung terakhirnya nih, Granada ini sebagai tim tamu ya performanya cukup buruk Pak. Nih Wa bisa lihat sendiri, dia sebagai tim tamu berantakan Wa. Nah, kita lihat juga Wa pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyakan handicap Atletico Madrid yang por Granada 1,5, 1/4 sama 1,3/4. Kalau ditanya over-undernya 2,3/4, 2,5 sama 3. Nah, untuk performanya sama-sama imbang, tapi di peran terakhir untuk head to head kedua tim, Wah bisa lihat sendiri ya kan, Granada bisa menang walaupun di kandangnya sendiri. Nah, sekarang di kandangnya Atletico Madrid. Nah, di sini Wa Amin tuh pasang di Granada tahan di 1,3/4-nya. Kalau ditanya over-undernya, Wa Amin di sini pasang di over di 2,5-nya. Di sini Wa Amin prediksikan skornya itu bisa 2-1. Atletico Madrid menang walaupun selisih 1 Wa. Oke Wa, lanjut Wa ke Chelsea melawan Arsenal. Di klasemennya Chelsea ini peringkat ketiga dengan poin tuh 62, sedang Arsenal ini peringkat ke-6 dengan poin tuh 54. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini jelas yang dibilang itu Arsenal Wa dengan 3 kali kemenangan. Nah, ini terakhir Wa. Di pekan terakhir di sini Chelsea itu menang tuh sebanyak 2 kali. Nah, Wa bisa lihat sendiri nih performanya kedua tim. Untuk 6 terakhir Chelsea, 4 menang 2 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Arsenal, 2 menang 4 kalah. Nah, di sini performanya terbalik Wa. Nih Wa bisa lihat sendiri ya kan. Nah, kita lihat juga Wa sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wa ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Chelsea ada 3, sedangkan di Arsenal cuma 2. Ada juga yang masih dipertanyakan. Untuk programnya Chelsea main di home ya, 2 menang 3 kalah. Dan terakhirnya nih, Chelsea ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya bagus Wa. Di sini dia kekalahannya cuma 3 kali. Nah, 2 ini dia berbeda Liga Wa, tapi di sini dia kekalahan itu nak banting melawan Brentford. Untuk programnya Arsenal main di UE-nya, 3 menang 2 kalah. Dan terakhirnya Arsenal ini sebagai tim tamu sebenarnya cukup bagus Wa performanya. Tapi di belakangan ini di klasemennya Arsenal itu lagi menurun.
performanya. Nah, gitu juga Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyarankan handicap Chelsea yang por Arsenal setengah 3/4 sama 1/4. Kalau ditanya over-undernya 2,5 2/4 sama 2,3/4. Nah, untuk performanya sama-sama imbang. Tapi untuk di klasemennya Wak bisa lihat sendiri ya kan. Di sini performanya Arsenal itu lagi menurun, sedangkan Chelsea itu ya Wak bisa lihat sendiri. Nah, untuk pasarannya, handicapnya di sini jelas yang di bawah itu Chelsea Wak, apalagi di pur setengahnya. Nah, Wak di sini pasang di pur seperempatnya, bermain aman. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di under di 2,3/4-nya. Karena di pasaran di 2,5-nya, Wak bisa lihat sendiri, sama di over di 2,4-nya. Oke Wak, lanjut Wak ke Newcastle melawan Crystal Palace. Di klasemennya, Crystal Palace ini peringkat ke-13 dengan poin 37, sedangkan Newcastle ini sama Wak, peringkat ke-14 dengan poin 37. Nah, dilihat dari head to head kedua tim di sini sama-sama imbang Wak. 2 kali kemenangan untuk Newcastle, 2 kali kemenangan untuk Crystal Palace, dan sekali berakhir imbang. Nah, di peluang terakhir di kandangnya Crystal Palace di sini berakhir imbang Wak, dengan skor 1 sama. Untuk 6 terakhir Newcastle 3 menang 3 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Crystal Palace 3 menang 1 draw 2 kalah. Nah, di sini Crystal Palace ya ini peluang terakhir nih pun beda liga melawan Chelsea Wak di Piala FA. Sedangkan Newcastle nih udah 3 kali kekalahan, di sini performanya lagi yang naik. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Nah, untuk di Newcastle ada 5, sedangkan di Crystal Palace cuma 1. Untuk performanya Newcastle main di home ya 5 menang beruntun. Nah, dari musim terakhirnya nih Newcastle ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya cukup bagus Wak performanya, apalagi belakangan ini nih sampai beruntun deh Wak. Sedang performanya Crystal Palace main di away-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, musim terakhirnya nih Crystal Palace ini sebagai tim tamu performanya ya lubang ambing ini Wak. 3 kali kemenangan, 3 kali berhasil imbang, dan 4 kali kekalahan. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyarankan handicap Newcastle yang por Crystal Palace 1/4, lek-lekan sama setengah. Kalau ditanya over-undernya 2/4, 2,5 sama 2. Nah, untuk performanya jelas dan itu Newcastle, apalagi sebagai tim tuan rumah. Untuk head to head kedua tim sama-sama imbang, ya kan? Nah, di sini Wak tuh pasang di tuan rumah, bermain aman di leg-legannya. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di over di 2/4-nya. Wak yakin di sini tuan rumah nggak bakalan tumbang dan bakalan menang. Wak memprediksikan skornya itu bisa 2-1 kayak di Leicester kemarin Wak. Oke Wak, lanjut Wak ke Juventus melawan Fiorentina. Nah, di sini Wak ini Piala Coppa Italia. Kalau untuk di klasemennya Juventus ini peringkat ke-4, sedangkan Fiorentina ini peringkat ke-7, ya kan? Tapi di sini untuk di Coppa Italia Fiorentina nih ngotot Wak untuk menang. Nah, kemarin tuh di leg pertama nih Wak bisa lihat sendiri. Di leg pertama di kandangnya Fiorentina itu pun Juventus menang karena Fiorentina bunuh diri, ya kan? Tapi untuk performanya di sini, Wak, nih Wak bisa lihat sendiri, jelas ini membantu Juventus, ya kan? Tapi karena ini Coppa Italia, Wak yakin Fiorentina pasti tetap ngotot. Untuk 6 terakhir Juventus 3 menang 1 draw 2 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Fiorentina 4 menang 2 draw. Nah, jelas di sini performanya Fiorentina lagi bagus-bagusnya Wak. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Juventus ada 6, sedangkan Fiorentina cuma 1, dan cuma 1 juga yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Juventus main di home ya 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, terakhirnya Juventus ini sebagai tim tuan rumah performanya lebih bagus Wak. Nah, dia ini 2 kali kekalahan melawan Villarreal, ini pun di Liga Champions. Di sini dia kekalahan tipis sama Inter Milan dan sekali berakhir imbang sama Bologna nih.
Untuk performanya Fiorentina main di away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Langsung terakhirnya nih, Fiorentina ini sebagai tim tamu sebenarnya cukup bagus bermain di away-nya. Nah, di sini dia pun 2 kali kekalahan melawan Torino. Nah, ini dia kena bantai nih kemarin sama Sassuolo. Tapi di sini ini di peran terakhir melawan Inter Milan sama Napoli. Bisa lihat sendiri performanya. Nah, kita lihat juga pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Juventus yang por Fiorentina setengah 3/4 sama 1/4. Kalau ditanya fronternya 2/4, 2,5 sama 2/3/4. Nah, walaupun di sini Juventus sudah diunggulkan 1 poin dan bermain di kandangnya, ya walaupun Juventus ini kalau bermain di kandang itu memang cukup bagus, tapi yakin di sini Fiorentina bisa mengimbangi dan lanjut ke babak extra time. Min di sini pasang ditahan di Fiorentina, ditahan 3/4-nya. Kalau ditanya fronternya, Min di sini pasang di over di 2/4-nya. Min yakin di sini skornya tuh bisa 2-1 dimenangkan oleh Fiorentina. Tapi lanjut ya kan ke extra time karena si Juventus sudah diunggulkan 1 poin. Oke, Nah, lanjut di peran terakhir Osasuna melawan Real Madrid. Di klasemennya Real Madrid ini peringkat pertama dengan poin 75, sedangkan Osasuna ini peringkat ke-9 dengan poin 44. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini jelas yang untuk Real Madrid dengan 3 kali kemenangan. Nah, 2 kali berakhir imbang di kandangnya Osasuna. Ini sekali nih peran terakhir di kandangnya Real Madrid ternyata. Untuk 6 terakhir Osasuna 4 menang 2 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Real Madrid 4 menang 2 kalah. Nah, Real Madrid ini pun kalah melawan Barcelona sama Chelsea. Sedangkan Osasuna di sini kalah itu sama Barcelona dan Real Betis. Nah, kita lihat juga sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini ada beberapa pemain yang tidak dipastikan bermain. Untuk di Osasuna ada 3, sedangkan Real Madrid ada 6. Untuk performanya Osasuna main di home 3 menang 1 draw 1 kalah. Langsung terakhirnya nih, Osasuna ini sebagai tim tuan rumah acak adut performanya. Nah, dia di sini 4 kali kemenangan, 3 kali draw dan 3 kali kekalahan. Nah, di peran terakhir di sini pun melawan Villarreal dia bisa menang, melawan Levante dan Alaves. Untuk performanya Real Madrid main di away-nya 5 menang beruntun. Dan langsung terakhirnya nih, Real Madrid ini sebagai tim tamu bermain di away-nya sebenarnya cukup bagus. Di sini dia pun kekalahan melawan beda liga Bilbao sama PSG. Nah, kita lihat juga pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandotnya kena handicap Real Madrid yang por Osasuna 3/4 1 sama setengah. Kalau ditanya fronternya 2,5 2/3/4 sama 2/4. Nah, untuk performanya jelas yang dibantu Real Madrid, apalagi untuk kedua timnya, head to head kedua tim. Nah, kalau dilihat dari pasaran segini 3/4 yang di atas dan oddsnya segitu, jelas yang dibantu Real Madrid, ya kan? Nah, di sini Min tuh pasang di Real Madrid di pur 3/4-nya. Min yakin walaupun bisa menang, ya Min lihat ini di sini bisa selisih 1. Kalau ditanya over-undernya, Min di sini pasang di over di 2,5-nya. Ya, prediksi Min tuh skornya tuh bisa 1-2 dimenangkan oleh Real Madrid. Ya, mentok-mentok pun 1-3, ya kan, Oke, Nah, itu dia tim terakhir yang Min prediksikan. Jadi, kalau sobat-sobat Min sesuai dengan Min, ya kalian boleh ambil, ikut Min. Kalian pilih-pilih lah yang sesuai dengan Min. Kalau nggak, ya kalian laga pun nggak masalah. Yang penting di sini main harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bet. Dan utamakan prediksi sendiri. Oke, Min undur diri dulu. Maaf kalau Min ada salah kata. Kalau mau tahu info single bet, Min taruh di FB Min atau di Telegram Min. Sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa follow, ikuti. Dan kalau mau tahu prediksi yang lainnya, langsung aja ke warung Min. Dan terima kasih selalu support channel Min. Salam, yang penting yakin.